Selanjut dengan manajemen resiko. Manajemen resiko atau manajemen rugi, bahasanya adalah manajemen rugi. Kalau profit terlalu gampang, kalau rugi ini yang susah. Karena yang selalu nanti dihadapkan adalah kerugian. Ya. Mungkin kita sudah sering lakukan, ketika rugi kita tahan lama sekali. Namanya menahan floating minus. Sebaliknya, kenapa ketika floating plus kita tidak bisa menahan lama? Ya, jawabannya karena kurang yakin, tidak ada kepercayaan diri di sana. Nah, kepercayaan diri itu tentu harus luas, ilmu yang kita gunakan, pengalaman yang kita sudah alami. Tanpa itu menguasai, maka akan sulit kita menahan floating plus. Kita bahas di manajemen risiko. Ada 3 pokok manajemen risiko yang kita sampaikan. Yang pertama adalah paling gampang, cut loss. Cut loss ini apa? Ya, cut loss ini namanya cut loss berarti memotong atau menghentikan transaksi dengan paksa ketika rugi. Contoh buy 0,5 marketnya turun, ini sudah menjadi misalkan $50, minus $50, maka ini berarti rugi 100 pip. Ya, ketika kita sudah melihat ada batas di sana, ada support resisten, ini sudah berpeluang untuk lanjut turun misalkan, maka ini kita bisa lakukan cut loss secara paksa. Ya, cut loss ini tidak ada SL, tidak memasangi stop loss. Kita monitor, kita perhitungkan ketika market betul-betul tidak bersahabat, maka dilakukan cut loss lebih awal atau menghentikan kerugian dengan paksa. Ini adalah cut loss yang paling gampang. Saya tidak pernah memasang yang namanya SL, yang namanya stop loss tidak pernah saya pasang. Kenapa? Ya karena kita monitor. Ketika market berbalik, kita segera lakukan recovery atau bisa cut loss ini. Jadi manajemen risiko ini bisa dikatakan sebagai recovery. Recovery yang kedua adalah switching. Switching ini bahasanya adalah mengganti atau menukar dari misalkan pertama buy lotnya 0,5 ternyata turun 300 pip misalkan. Maka ketika turun 300 pip di sini yang buy-nya ini di cut loss. Ini di cut loss. Kemudian kita entry baru sell dengan harga di sini. Misalkan harga 1.15671, di sini cut loss yang buy, yang sell-nya di sini baru 0,5. Tentu dengan perhitungan ini marketnya bergerak turun. Dari mana kita bisa memperkirakan marketnya bergerak turun? Nanti kita ajari di teknikalnya. Ada banyak macam analisis yang kita nanti harus pahami di sana. Ini adalah switching, jadi satunya di cut loss, kemudian ditambah lagi atau diganti dengan entry yang sesuai dengan pergerakan market kuat di sana. Artinya kecenderungan sudah mulai turun. Ya, ini di cut dengan paksa, artinya kerugian pertama tidak mau berlarut-larut, di cut loss. Bukan dibiarkan dua-duanya. Ya, ada mungkin teman-teman yang suka dengan yang namanya hedging atau locking, mengunci. Ketika dianalisa di awal itu buy atau naik, entry buy, lotnya 0,5 misalkan. Ketika marketnya tebel merah, ketakutan, ya karena kebingungan mau diapakan tidak tahu, mau di cut loss eman-eman, sayang sekali rugi, ya maka dilakukan locking atau hedging, sell, lotnya sama, dua-duanya jalan.
Maka yang terjadi apa? Tarik menarik, pasti masih rugi. Walaupun bagaimanapun pasti rugi. Hanya menunggu waktu saja, memperpanjang saja. Apalagi tidak bisa mengatasi, tidak tahu keluarnya di mana, pasti rugi. Contoh misalkan, ya kita buy, misalnya buy 0,5, kemudian turun 500 pip misalkan. Ini sell 0,5. Kemudian bingung, tidak bisa tahu dia yang mana yang dikeluarkan dulu, mana yang di cut loss dulu, mana yang di close dulu. Tidak tahu. Ya, ketika ini seolah-olah kuat begini, ya, dia merasa ini sudah kuat turun, merasa kuat turun. Maka yang dilakukan apa? Dilakukan dia diiming-imingi dengan profit. Ya, di sini profit. Di sini profit, misalkan profit ini minusnya misalkan 200. Ini profitnya 50. Ketika sudah turun profit 50 sudah bingung, di close dulu yang profitnya. Di close profitnya. Tiba-tiba yang terjadi tetap kuat ke bawah. Maka yang atas ini semakin hancur. Jadi kita ibaratnya takut kehilangan uceng bahasanya, kemudian kehilangan kotuknya, kehilangan ikan lelenya. Atau sebaliknya, ya sebaliknya. Misalkan ini kuat, oh ini kuat ini, ternyata banyak di close dulu ya. Ini sudah kelihatan turun, yakin dia mau turun. Kemudian banyak di close. Begitu turun ini profit 50 tidak diambil. Dipikir masih kuat turun, ternyata begitu turun sampai plus 50 dia kembali ke atas lagi naik. Ini sudah mulai rugi lagi. Ini sudah mulai minus 10. Minus 10 ditunggu, siapa tahu nanti turun lagi. Ternyata naik lagi, naik terus naik bahkan sampai di puncak. Habis ini di close karena ngeri. Kalau tidak begitu ditambah lagi buy lagi. Jadi bingung. Habisnya karena di close dengan tidak tahu tadi. Yang bawah, yang atas tadi di close, yang bawah harusnya plus jadi minus, jadi dedel duel namanya. 2 kali rugi. Maka saya tidak pernah rekomendasikan yang namanya hedging atau locking. Lebih baik di cut loss di awal. Di cut loss di awal, kalau mungkin tidak bisa membaca kondisi, di cut loss di awal, kita tunggu, kita tenangkan diri, kita baca peluang selanjutnya. Ya, saya juga tidak pernah yang namanya hedging begini, karena betul-betul sudah pengalaman panjang ini susah untuk keluar. Bahkan ketika salah kita melangkah mengambil salah satu atau membuka kuncinya selesai. Ya, ini adalah hedging yang saya tidak rekomendasikan yang begini. Lebih baik cut loss lebih awal, ya ini akan lebih enak karena tidak rugi yang panjang. Tentu dengan perhitungan nanti di teknikal, kita membacanya di teknikal. Kemudian switching, nah switching ini juga perlu latihan karena ini mengganti rugi, kemudian kita mengikuti market yang sedang tren di sana. Ya bisa saja nanti kita lakukan tentu dengan latihan, tentu dengan perhitungan yang matang dan dicoba berulang-ulang. Jangan diterapkan ketika kita belum pernah mencobanya di akun demo atau di akun yang kecil. Akan sangat berbahaya ketika kita coba dan cobanya dengan real account. Baik, yang ketiga, recovery yang ketiga atau risk management yang ketiga adalah averaging atau menambah transaksi kita, menambah entry kita. Bukan menambal ya, menambah. Ini tentu juga berbahaya ketika kita tidak memahami, ya. Averaging ini menambah, bisa menambah lotnya, bisa menambah transaksinya, bisa dua-duanya. Contoh misalkan begini. Awalnya kita analisa marketnya naik, kita buy 0,5. Ternyata naik sebentar belum profit sudah turun lagi. Turun 400 pip misalkan. Nah, averaging itu menambah, tidak dilakukan cut loss tapi menambah.
Ini bisa ditambah, misalkan buy 0,75 ya, dengan harapan nanti naik sedikit saja, minimal segera menyelamatkan yang atas karena lotnya lebih besar. Nah, tentu dengan kehati-hatian yang tinggi karena nanti ketika turun tentu akan makin parah kerugian kita. Kalau semakin turun bagaimana? Maka yang jauh atau yang berpotensi membahayakan di cut loss dulu. Nah, biasanya saya lakukan yang begini, yang jauh saya cut loss dulu atau yang minusnya besar saya cut loss dulu. Yang jauh ini kenapa? Karena ini potensi untuk kembali ke sini tentu akan lebih lama. Atau misalkan kalau ini terlalu besar, 1,25 misalkan, maka ketika turun yang saya amankan bukan yang ini, tapi yang lot yang membahayakan ini. Karena ini bisa mengikis habis modal kita dan nanti bisa habis. Ibaratnya kita memegang pisau bermata dua, ya, ketika tidak mampu menguasai maka segera lempar saja, ya, daripada menikam diri sendiri. Atau bisa juga dengan menambahkan dengan melawan yang pertama, misalkan pertama 0,5 buy-nya, marketnya kuat turun ya, ini 400, maka kita bisa juga dengan sell misalkan 1,0 lotnya misalnya. Ini namanya averaging, menambah itu menambah transaksi, kemudian bisa juga menambah lotnya atau mengurangi lotnya, yang penting menambah transaksi. Atau dua-duanya paduan antara switching dengan averaging. Ya, bisa saja dengan switching dan averaging. Salah satu di cut loss kemudian nambah lagi. Ini misalkan di cut loss ini sudah ada sell, ini di bawahnya lagi sell lagi 0,5. Bisa. Semuanya tentu nanti melihat kondisi market yang ada di sana, dan kemudian juga kita harus menguasai yang begini-begini. Saya tidak rekomendasikan dengan averaging ketika teman-teman tidak pernah latihan di sana, tidak pernah mencoba di sana, karena ini sangat-sangat membahayakan. Ya, kalau teman-teman sudah terbiasa, sudah berpetualang dengan seperti ini, tentu nanti ketika kita real account akan semakin mudah. Karena terpenting adalah bagaimana kita latihan dan latihan terus menerus dilakukan begitu, sehingga akan mencetak kebiasaan. Kebiasaan itu kalau sudah terbiasa, kalau kita sudah sering melakukan, maka kondisi apapun kita akan bisa mengatasi. Walaupun naik turunnya market tidak berpengaruh. Misalnya kita buy 0,5, marketnya turun, tidak masalah kalau sudah terbiasa. Ini tetap aja kita buy 0,75 misalkan. Turun lagi misalkan buy 1,25. Nanti ketika turun terus bagaimana? Ya ada yang di cut loss pasti. Cut loss ini atau cut loss ini, yang penting bagaimana kita mengelola dana kita. Yang patut kita perhatikan dan kita pertimbangkan, pojok kiri atas nanti dilihat di sana floatingnya. Kalau di HP di kiri atas itu ada selalu floating di sana. Floating ini adalah floating terakhir dari transaksi banyak, misalkan ada plus, ada min, ada plus, ada min, maka puncak di sebelah kiri atas itulah yang nanti kita pahami, kita baca. Misalnya minusnya 200, modal kita 1000, artinya 200 dibagi 1000 kalikan 100%, maka 20%. Sehingga ketika sudah mendekati atau sudah di angka 20% batas maksimum toleransi, harus ada yang dikurangi. Ada di cut loss, tidak harus semuanya, bisa dikurangi. Misalkan dikurangi salah satu atau yang membahayakan mana. Ya, itu caranya. Tentu nanti dengan mempertimbangkan kondisi market, bagaimana pertimbangan candlesticknya, bagaimana support resistennya, bagaimana nanti ringnya dan sebagainya. Banyak yang harus kita perhatikan, termasuk bermain dengan time frame, ya, bermain dengan time frame di rendah bagaimana, kemudian time frame agak tinggi bagaimana, kita bandingkan. Jika semuanya nanti mengarah pada satu titik atau satu kecenderungan, maka ikut di sana. Oke, materi hari ini saya kira cukup dulu. Saya akan cukupkan materi hari ini, mudah-mudahan
sedikit ini bisa dimasukkan, bisa dicatat, dan tentu nanti mudah untuk dipraktekkan, yang nantinya menjadi kehati-hatian kita untuk nanti bisa lebih baik lagi.